Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Pak Tona Suraya sebagai dosen mata kuliah isu dan kebijakan olahraga. Perkenalkan, saya Fawaz Rizky Anwar, berlaku sebagai moderator. Di sini saya akan memoderatori jalannya presentasinya Fernanda Nizar Fashari dengan NIM 62114210007. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan memulai mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu tentang sportivitas, event olahraga, dan pembangunan bidang keolahragaan pada cabang olahraga renang. Next. Materi pertama saya yaitu tentang menjunjung tinggi sportivitas dalam cabang olahraga renang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cabang olahraga renang. Cabang olahraga renang adalah salah satu cabang olahraga yang dilakukan di dalam air. Ada 4 jenis gaya dalam olahraga renang, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Selanjutnya adalah pengertian dari sportivitas. Sportivitas adalah saripati olahraga dan pendidikan jasmani dan merupakan keniscayaan bagi perdamaian dan atau kelangsungan olahraga yang membawa kemaslahatan. Sportivitas memberikan kepada olahraga kualitas kemanusiaan. Next. Berikut ini adalah beberapa upaya pembinaan untuk membina sportivitas kepada atlet renang. Yang pertama, yaitu penataan situasi fisik pendidikan yang dilakukan guru dalam membina sportivitas siswa. Contohnya di sini adalah menyediakan fasilitas pembelajaran dan latihan lengkap dan memadai. Yang kedua, yaitu interaksi edukatif yang ditampilkan guru dalam membina sportivitas siswa. Contohnya, memberi kebebasan dan rasa aman, serta menciptakan hubungan timbal balik. Yang ketiga, yaitu penanaman nilai-nilai yang diidentifikasikan guru dalam membina sportivitas siswa. Next. Contoh isu yang saat ini sedang hangat tentang sportivitas adalah pada saat PON Papua kemarin, terutama pada cabang olahraga renang, yaitu saat sang gubernur DKI Jakarta yang mengajak para atlet ibu kota untuk tetap menjunjung sportivitas. Menurut dia, kompetisi olahraga bukan sekedar mengukur raihan medali, namun sportivitas selama pertandingan. Menurut dia, sportivitas selama pertandingan. Jadi sportivitas itu sangat penting ya teman-teman. Next. Di sini saya akan membacakan materi yang kedua saya, yaitu tentang olahraga renang sebagai event pariwisata dan menyelenggarakan event olahraga. Apa sih event pariwisata? Event pariwisata adalah pengembangan dan pemasaran event yang direncanakan sebagai tempat wisata event olahraga untuk mengambil keuntungan dalam memasarkan tempat, membentuk citra, dan pengembangan. Next. Apa saja tujuan dari event pariwisata pada olahraga? Yang pertama, tujuannya yaitu untuk menciptakan citra yang menguntungkan bagi tujuan wisata pada daerah atau negara yang dituju. Yang kedua, untuk memperluas informasi budaya dan tradisi lokal. Yang ketiga, untuk menyebarkan perminatan wisata yang lebih merata di suatu daerah. Yang keempat, untuk menarik pengunjung asing dan domestik. Next. Materi saya yang ketiga yakni tentang pembangunan bidang olahraga pada cabang olahraga renang. Apa itu pembangunan bidang olahraga? Pembangunan bidang olahraga merupakan suatu pelaksanaan sistem sebagai indikator agar terwujudnya prestasi olahraga. Prestasi olahraga merupakan perpaduan dari berbagai aspek usaha dan kegiatan yang dicapai melalui sistem pembangunan. Next.
Agar terciptanya pembangunan bidang keolahragaan tadi, kita harus memiliki konsep terlebih dahulu. Misalnya seperti konsep tradisional pembangunan olahraga. Konsep tradisional pembangunan olahraga terdiri atas 4 tahapan berjenjang dalam bentuk piramid atau segitiga yang mengerucut ke atas, di mana lapis pertama menjadi landasan bagi tahapan berikutnya. Keempat tahapan tersebut adalah tahapan yang pertama yaitu foundation atau permasalahan sebagai fondasi. Kedudukannya ialah paling bawah. Sifatnya menjadi fondasi bagi seluruh tahapan di mana secara ideal harus menggambarkan partisipasi dalam jumlah yang banyak, seiring dalam persentase jumlah penduduk pada suatu negara. Tahapan yang kedua yakni participation atau pembibitan sebagai perluasan partisipasi. Tahapan kedua dari bawah merupakan saringan awal proses pembinaan yang lebih bersifat alamiah. Tahapan ketiga yaitu performance atau pembinaan sebagai kompetisi atau kejuaraan yang tertata. Sistem pembinaan secara komprehensif dan selektif terhadap keterbakatan seseorang sudah mulai terlihat dalam tahapan ini. Tahapan yang terakhir yaitu excellence and elite atau peningkatan prestasi sebagai arena persiapan kompetisi tingkat tinggi. Tahapan ini diisi oleh kelompok atlet yang sudah masuk dalam kategori atlet. Next. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Silahkan apabila ada pertanyaan terkait materi yang telah saya sampaikan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Silakan kalau ada yang bertanya. Izin bertanya, saya Doris Marahmawati, NIM 62114-21009. Izin bertanya, mengapa kita harus sportif sih saat bertanding tuh? Terima kasih. Baik. Di sini saya akan langsung menjawab saja ya. Mengapa kita harus sportif saat bertanding? Olahraga sangat mengedepankan sportivitas. Memiliki jiwa sportif bagi generasi muda sangat penting saat ini karena jiwa sportif merupakan nilai-nilai dalam membangun bangsa yang bermartabat. Lalu sportif merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat kesatria pada olahraga. Jadi sifat sportif itu sangat penting ya teman-teman. Terima kasih. Apakah bisa diterima jawabannya, Bu Risma? Iya, bisa diterima. Terima kasih ya udah menjawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apabila ada yang ditanyakan. Pada Alung Rio Nugroho, kami persilakan. Ya, izin bertanya. Baik, Ya. silakan. Mengapa kita harus sportif saat bertanding? Mohon maaf, Alung Rio. Pertanyaannya tadi sudah saya jawab. Oh ya, maaf. Ya. Agak ngelik tadi soalnya. Ya. Ya. Dampak apa yang terjadi jika sportivitas tidak dilakukan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Di sini saya akan langsung menjawab saja pertanyaan dari Alung Rio, yaitu tentang dampak apa yang terjadi jika sportivitas tidak dilakukan. Kemungkinan terbesar jika atlet tidak menerapkan sikap sportivitas saat bertanding, maka wasit atau pengadil akan melakukan diskualifikasi kepada atlet tersebut. Terima kasih.
Apakah bisa diterima jawabannya? Ya, bisa. Terima kasih kembali. Baik. Untuk kesimpulan, kami persilakan. Bisa di next PPT-nya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan presentasi saya, yaitu dari materi di atas adalah agar olahraga bermakna dalam kehidupan sehari-hari manusia, maka olahraga dan pendidikan jasmani harus dibangun dengan 3 prinsip, yakni menjunjung tinggi nilai sikap sportif. Yang kedua, menjadikan event olahraga sebagai event pariwisata, karena memberi dampak ekonomi yang luar biasa kepada masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, yaitu membangun bidang keolahragaan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.